Udah ramai belum nih? Apa udah pada tidur? Comments will appear. Oke, penasaran dari Facebook kayak gimana? Halo. Halo. Duh, rambutnya keriting-keriting. Hai, tes. Ini pertama kalinya aku nge-beam lewat Facebook. So, aku masih bingung-bingung. Serasa nge-beam ya? Iya, soalnya habis dari beam langsung ke sini. Halo Reunites, hai. Halo Reunites. Kau boleh minta kertas gak? Atau apa? Buat ganjel. Halo Made. Halo, wah ini jadi kelihatan nama aslinya semua ya kalau di Facebook. Maaf. Hi everyone. Hai Leonite semua. Maaf ya tadi HP aku jatuh. Hai. Tunggu ramean deh baru kita ngobrol-ngobrol. Ayub Sagara, mana? Gak Punipun dan Kamaca. Ya, jadi kita terpisah karena ini aku live streaming di Facebooknya dari rumah. Kalau Kapuni dan Kamaca bakal ada jadwal tersendirinya di Peces Areon. Halo Emberlyn Bloodstone. Halo Emmanuel. Hai Abi Ishan. Hai William. Hai Rangga. Hello everyone. Hai semua teman-teman Breon Nights. Hai. Hai Emmanuel, William Christian, Karina Rekta. Halo, Nathan Awen, Amberlyn, Hedri Gunadi, semua teman-teman, Muhammad Septian, Kevin Tan. Ini paling kita lihat nanti berapa lama. Mungkin kalau seru bisa aku extend waktunya. Kan kalian juga masih tidur, hari ini masih hari Kamis. Kalau misalnya Jumat kan udah boleh bangun siang ya. Halo Albert Halim, Evin Tandi, Dwianto Haris Priyadi, semuanya, Miki. Hai, Sena, Kosuji, Andrea Sianto, Adrian Adi, Mohagung GR, Ahmad Raihan Raffi, Senatisna Syahudi, Kazihaya Kamito, semuanya halo. Udah sih nanti. Iya, aku juga deg-degan tahun ini pertama kalinya live di Facebook soalnya. Ayub Sagara, kak aku mau nanya dong ukuran jaket aku apa? Oh, tunggu ini panjang banget ininya. Halo, pokoknya kalau misal ukuran baju aku gampang deh, yang paling kecil size-nya, udah XS atau S. Halo Suku Wijaya, hai Sana Tisna. Lumayan, Fajar Kakoy. Halo Raflian Syah. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku perkenalkan diri dulu. Perkenalkan buat Reunite semua, nama aku Jenis dan aku adalah cosplayer official dari Reon Comics dan aku cosplay salah satu karakter dari komik mereka juga yaitu Rinka dari komik Hyperfusion Cyber Idol Rinka. Itu yang lewat adalah kakak aku. Jadi kalau misalnya dia lewat-lewat di sini karena ini kan aku streamingnya di rumah, jadi itu adalah kakak laki-laki aku. Halo Berlian. Hai. Ya, kakak aku kadang memang suka caper, suka lewat-lewat. Halo Lukas, Winidito, Febian, halo Febian, Hendro Ax. Ini kita masih sapa-sapaan dulu ya, sebelum kita memulai masuk ke topik atau tema utamanya yang sudah tertulis di title. Hai Yumeno, Sakiko. Ngomong-ngomong, karena di title kita kan membahas satu kata yang cukup sensitif. Kebetulan aku dapat temanya yang lumayan sensitif, yaitu jomblo. Di sini, siapa sih yang masih jomblo alias masih single? Halo Aka, hai Sambra, hai hai Bintang. Ya bajunya masih sama, soalnya hemat, jangan ganti-ganti baju, hemat biar nggak usah cuci banyak-banyak. Halo Patrick, hai Fadel.
Emberlin masih, Lukas juga masih single. Akaraka, Reformanto Mulia Diharja, halo. Rangga temennya jomblo, kamunya enggak ya? Albert Halim juga ternyata. Oh ternyata sekarang aku mengerti kenapa dikasih. Memang banyak juga ya. Dari teman. Ya ampun habis putus. Gimana gimana? Sudah mulai move on atau gimana nih, Emberlin? Andro jomblo wes lama. Andreas Yantuli aku jomblo nungguin kamu. Kasih ya kami tahu saya jomblo happy kok. Ayub Sagra, aku hari Minggu pagi diselingkuhin karena gara-gara LDR. Aduh. Turut sedih ya. Luis Vania, sore dari Belanda. Halo, ini jauh-jauh dari Belanda ya. Di sana masih sore, kalau di sini udah jam 9 malam. Rasul Noah, Jen kamu kurang tidur ya? Mata berkantung kelihatan capek gitu. Iya, iya betul. Aku kemarin tidurnya agak malam sih. Dan ini kan juga udah jam 9, jadi udah mulai gendut matanya. Hmm? Kok kan nggak pernah kelihatan? Iya. Jarang terlihat. Halo Deliani. Bagus, bagus. Ternyata di sini banyak jomblo yang bahagia ya. Saya diputusnya gara-gara ngambilin botol orang. Maksudnya apa ya? Ternyata di sini ada juga yang baru aja putus dan juga berarti baru saja menjadi single kembali, dan juga ada yang udah lama single, tapi ada juga yang banyak masih bahagia ya walaupun single. Amaliana, jomblo happiness. Iya betul banget. Aku tuh sebenarnya nih sebagai orang yang juga jomblo masa jomblo yang lama waktu itu, aku juga merasa bahwa kata-kata jomblo itu ngenes kayaknya enggak, sebenarnya nggak 100% tepat. Menurut aku kita jomblo bisa aja tetap happy aja gitu ya nggak sih? Akar-akar nggak bahagia aku gak kenapa-kenapa. Tentunya jadi single atau jadi istilah kata orang kalau bahasa gaulnya jomblo, ataupun punya pacar atau punya pasangan atau berada di dalam suatu hubungan, itu ada plus minusnya masing-masing lah. Nah, oh tuh yang single masih bebas. Yang belum langsung tuh cara move on gimana ya? Udah 1,5 tahun aku nggak bisa move on. Memang move on itu buat setiap orang itu berbeda-beda ya. Pokoknya salah satu nih menurut sains sendiri, menurut penelitian, salah satu cara untuk kita bisa move on adalah untuk mencari goal baru, mencari tujuan baru. Jadi kalau misalnya sama ini kan kamu fokusnya mungkin ke seandainya waktu itu kenapa kita nggak kayak gini, kenapa seandainya kita nggak putus kita sekarang kayak gini, mungkin fokus kamu masih ke situ. Nah kamu mesti coba arahin fokus kamu ke hal lain, bukan berarti langsung cari cowok baru juga atau pasangan baru juga, tapi bisa mencari kegiatan baru, intinya mengalihkan sih. Dan katanya kamu rajin bercerita tentang pengalaman kamu, tentang relationship kamu ke orang lain, ke teman-teman yang dipercaya, itu juga bisa membantu untuk kita move on. Karena semakin kita bercerita, semakin kita memiliki kesadaran bahwa diri kita itu sudah single kembali, bahwa memang yang terjadi sudah terjadilah. Ya, intinya move on itu adalah sebuah proses. Jangan ditakutin, dinikmatin aja, dijalanin aja gitu. Senamarin intinya lihat itu. Oke, baca lagi komen. Tadi aku kalau habis ngomong lupa baca komen. Gindi Harela, boleh nanya nggak, kakak pernah ditikung temen nggak? Kalau pernah rasanya gimana? Ditikung ini dalam arti percintaan atau ditikung cuma kayak urusan kerjaan gitu? Kalau untuk urusan percintaan, kayaknya aku nggak pernah deh ngalamin tikung-tikungan. Tapi kalau misalnya di kerjaan, tusuk-tusukan banyak. Karena kan aku kebetulan kerjanya di entertain, jadi lumayan berat. Ada lah pasti kayak misalnya ditusuk-tusuk dari belakang. Sebenarnya Daniel Perdana kak jago amat ya tentang hal percintaan atau cinta. Enggak, sebenarnya aku tuh jauh dari kata jago ya. Aku tuh nggak berpengalaman. Cuma aku bingung kenapa aku selalu dapat topiknya yang seperti ini. Jadi aku cuma mendengar dari cerita teman-teman. Kata Rizky, yang penting aneh bisa nikmatin hidup. Iya, kayaknya banyak konsepsi zaman sekarang kalau misalnya kita harus menemukan pasangan untuk kita bisa bahagia. Enggak, sebenarnya mau single ataupun punya pasangan, happiness, kebahagiaan itu adalah pilihan kita sendiri. Asik. Tapi ya wajar sih, mungkin kalau misalnya yang baru putus kayak gitu pasti masih ada masa-masa galau. Nah, salurkan
energi galau itu biasa kalau kita misalnya lagi galau gitu kan ada energinya juga ya, salurkan itu ke hal-hal yang positif. Jadi ya seperti tadi, mulai mencari kegiatan baru. Misal kamu sama ini pengen nyoba les gitar, silakan. Mau coba bikin komik, silakan gitu ya. Jadi ingetin aku sama komik Galau Man juga ya. Ada yang tahu nggak, di Reon komik ada komik Galau Man. Jadi dia rasa galaunya itu dia salurin malah jadi pahlawan gitu. Dias dia Putra, cara ngatasin gebetan yang cuek gimana? Nah ini cueknya gimana? Emang karena dia ceweknya cuek atau dia sengaja cuekin kamu? Nah ini beda. Gimana bedainnya? Itu sedikit sulit. Baca komen Kak, Adiliani Lubis, ini aku lagi baca-bacain komen. Nabil, jomblo gak sawah ngenes, setuju. Vivian, tikungan paling ngeri itu tikungannya Valentino Rossi. Gak salah sih, bener juga. Raka, kau udah berapa lama jadi cosplayer? Jadi aku pertama kali jadi cosplayer itu gara-gara Reon Comics nih. Gara-gara Reon juga, kalau nggak salah tahun lalu mereka ada bikin acara Reon Convention. Di situ untuk pertama kalinya aku cosplay, dan pertama kali juga memulai karir aku juga sebagai cosplayer. Membuka jalan, bukan karir, kayak membuka jalan aku sebagai cosplayer itu di Reon Comics. Jadi thanks to Reon juga ya, aku akhirnya mempunyai keberanian untuk menjadi seorang cosplayer. Buat teman-teman yang suka cosplay nih, ngomong-ngomong soal cosplay dan ingin menyalurkan hobi kalian cosplaying, tanggal 28 29 Mei di Comic Fest itu kan juga ada lomba cosplay. Nah, kalian bisa cek Facebooknya langsung, Facebook Reon Comic atau Comic Fest, website comicfest.id, itu ada lomba cosplay dan kalian bebas menjadi karakter komik apa aja, nggak harus dari Reon Comic aja, yang penting karakter komik Indonesia. Jadi jangan lupa ya buat teman-teman ikutan. Aku bakal datang juga ke acara Comic Fest sama teman-teman lainnya. Ada Wahyu, Mahardika katanya ngomongin jomblo, kok melipir ke cosplay, kan ada yang nanya soal cosplay. Jadi emang topik utamanya jomblo. Streamnya nge-lag, ini pertama kalinya dari Facebook, jadi mungkin agak nge-lag dikit ya. Ngomong-ngomong soal jomblo lagi nih, kalau misalnya jomblo, kalian juga banyak yang nanyain aku, Kak, tips ya LDR memang susah sih. Jadi buat teman-teman yang menjalani LDR, semangat. Ada yang nanya kan, Kak, tips kenalan sama orang gimana sih? Aku tuh pemalu, mau ngajak kenalan orang bingung, pemalu. Nah, biasanya banyak juga teman-teman kita yang single yang mau kenalan sama cewek tapi takut. Gimana sih caranya kenalan sama cewek atau kenalan sama cowok? Yang paling penting sih, kalau misal kamu punya teman, ya mau sedikit lah minta temennya kenalin. Itu cara yang paling gampang. Minta temen yang kenal sama dia untuk kenalin kamu. Misal kalau dia pergi bareng, ngajak aja bareng. Aduh, aku jadi kayak modus banget ya, tapi ini bukan modus. Jadi prinsipnya itu adalah kita mendekatkan diri ke orang yang ingin kita dekati. Jadi kita mendekatkan diri dulu, artinya kita mulai masuk ke ruang lingkup pergaulan dia, mulai berada di aktivitas sama. Jadi dia mulai merasa familiar dengan kita, baru kita mulai PDKT-nya. Kayak ganco udah pause, Kak, mau pasang headphone. Ya guys, Satria tadi jam 6:30 lupa nonton. Untungnya ya di sini di Reon aku jam 9 nonton. Kevin tanya, gimana caranya jadi jomblo? Tenang kok, semua orang di dunia terlahir jomblo. Mudah sekali menjadi jomblo. Jomblo 101. Dan buat kalian masih jomblo, nggak usah merasa minder atau apa sama teman kalian yang sudah punya pasangan atau iri. Semua orang di dunia pasti pernah mengalami yang namanya jomblo. Pasti deh. Jili Hiruma, jomblo itu adalah kaum orang terpilih dan hanya orang beruntung aja bisa mendapatkan. Iya, intinya semua orang beruntung pernah mengalami masa jomblo. Kenapa sih kita ada masa single? Kenapa kita lahir nggak langsung pacaran gitu ya, kalau masih baby sih. Tapi maksudnya dari masa-masa kita sendiri itu kan kita juga belajar mengenai diri kita sendiri. Baru nanti kita bisa menemukan orang lain yang katanya ada belahan jiwa kita gitu. Novo Zulfikar, move on sama pelarian itu bedanya apa? Ini serupa tapi tak sama. Kalau move on itu ada berbau positif ya, dimana berarti kamu memang sudah merelakan. Kamu sudah benar-benar sadar, you get the fact, kamu understand, kamu mengerti bahwa hal yang sudah terjadi di masa lalu sudah happen, gak bisa diubah, dan kamu udah ikhlas. Sedangkan pelarian itu sebenarnya kamu belum benar-benar accept, menerima kenyataan bahwa let's say sudah putus atau gebetan kamu atau kamu ditolak atau apa, tapi kamu sengaja mencari pelarian lain untuk berusaha mengalihkan. Tapi
Kalau misalnya pelariannya itu positif, let's say untuk hal-hal yang bermanfaat, itu gak apa-apa, karena itu bisa membuka jalan untuk move on ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya pelariannya ke hal-hal yang negatif, jangan ya teman-teman. Ingat, kita move on juga tetap harus stay positif. Halo Hana Lydia. Jovan Saherti aja besok live lagi di Rian Comics. Enggak, aku kalau di Rian Comics gak tiap hari gitu. Udah deh, daripada kalian pada jomblo-jomblo kan, daripada kalian galau, mending 2829 nih teman-teman, baik jomblo ataupun yang sudah punya pasangan, ngumpul aja di Comic Fest, oke? Di situ kita have fun bareng. Jadi salah satu cara agar kita let's say nggak jomblo, misal kita adalah kita harus bertemu dengan lebih banyak orang, memperluas pergaulan kita. Gimana caranya memperluas pergaulan kita? Ikut acara-acara, ikut komunitas baru. Nah, bisa banget kan, ada acara Comic Fest, kalian datang ke situ, nanti bisa ketemu komunitas baru juga. Siapa tahu loh, ya kan, ketemu di Comic Fest terus ada yang jadian, terus ada yang suka gitu. Muhammad Arika lebih memilih jomblo tapi bahagia atau jadian walau lama tapi sedikit tersiksa? Tergantung tersiksanya gimana. Aku sih selalu percaya kalau misalnya kita memutuskan untuk pacaran itu nggak mungkin selalu bahagia gitu. Kalau kita sudah pacaran atau sudah berpasangan atau sudah menikah, itu pasti nggak akan selalu mulus aja gitu. Pasti ada saat dimana kita menyakiti orang yang kita sayangi ataupun kita disakiti oleh orang yang kita sayangi. Itu adalah konsekuensi dari mencintai seseorang. Wih, dalam banget loh omongan aku. Jadi kalau memang menurut aku dia adalah orang yang memang aku mau, aku yakin bahwa aku bisa mengarungi badai hidup ini bersama, ya nggak apa-apa gitu. Rizky, Comic Festnya Mei ya, nggak bisa dicepetin jadi Juli besok. Loh, kalau jadi Juli lebih jauh dong. Clarissa Faustin, beda jomblo sama single apa? Kata orang sih kalau jomblo kesannya lebih negatif, tapi kalau menurut aku ya udahlah ya, jomblo single kan intinya sama-sama nggak punya pacar. Kalau kata orang jomblo tuh nasib, single pilihan, katanya sih gitu. Padahal cuma beda kata aja sih kalau menurut aku. Andreasianto, Jenis Teguh. Andrianto, ya telah, tenang aja, masih banyak waktu kok. Tips tebar pesona ke cewek ini banyak kan. Halo Samra. Comic Fest, oh iya aku belum kasih tahu, Comic Fest dicatat ya teman-teman di Jakarta di Smesco UKM, SMESCO UKM. Yang nggak tahu di mana itu di Google, karena aku juga nggak tahu. Seingat aku kalau di jalan daerah Jakarta Selatan situ gedung yang bentuknya bulat gitu, tapi kayak banyak, agak susah. Ini ternyata banyak yang minta Caing Benito. Ini yang ngomong jomblo kah? It's penasaran. Kalau karakter yang aku cosplayin sih jomblo. Fauzi, Kak pernah ke Purwakarta? Belum pernah. Kurosawa lah bukannya malam jodoh. Gimana dapat jodoh ya? Mohon bantuannya, gue sendiri nih. Kalau menurut aku yang paling penting adalah kita sebagai jomblo kita harus tetap ready. Jadi nggak usah terlalu fokusin kayak di stresin atau digalauin kayak aduh gue jomblo gitu kan. Fokus aja ke self development, pokoknya terus menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Intinya kamu ingin pasangan seperti apa, ya kamu juga harus menjadi pasangan seperti itu gitu. Mau Pavi, cakep apa sih, terima kasih. Alvan Dauli, aku pacarin Rinka aja deh kak. Hati-hati, Rinka tuh galak. Andreas, kalau Koko Cece jomblo, Koko aku jomblo, jadi buat para wanita di sini, gak, maaf jadi off topic. Merokin kok Alfiando bilang coba, gak mau. Itu tadi aku udah coba ngomong Halo dari Pontianak ya, Hendrianto. Cairan di Fajri, jangan lupa mampir ke booth Megindo pas Comic Fest, ada jual majalah. Tuh, ada yang promosi juga. Hendro X, cek kapan ke Surabaya. Kayaknya Agustus ini aku bakal ke Surabaya. Iya, viewersnya masih buat 1000. Mungkin masih pada belum tahu ya. Kok matanya merah? Iya, sudah malam soalnya. Rahadian Joshua, friendzone tuh bagus atau enggak menurut Cici?
Menurut aku friendzone itu ada dua tipe. Jadi memang yang emang friendzone yang emang udah temenan dari kecil, yang emang udah sohipan banget, sahabatan banget dari kecil, sama friendzone yang mungkin salah satu pihaknya itu memanfaatkan pihak yang satunya, let's say cewek sama cowok. Oke, ini bisa cewek di friendzonin ataupun cowok di friendzonin ya. Mari kita ambil contoh, misalnya aku deh cewek, aku di friendzonin, atau cowok deh cowok di friendzonin. Nah, jadi kalau ada friendzone yang temenan asli, yang emang mereka beneran sahabatan sampai nggak kepikiran untuk pacaran, ada juga yang sebenarnya let's say cowoknya suka sama cewek ini nggak suka sama nih cowok, tapi cewek ini tetap keep tetap menjaga cowoknya di lingkaran, di kehidupan dia. Kenapa? Karena bisa dimanfaatin. Nah, menurut aku itu friendzone yang tidak baik. Jadi cuma dijadiin teman, dimanfaatin sebagai teman gitu, tapi digantungin terus. Nah, itu jangan nih teman-teman, kasihan. Wesley Lee, mantan enaknya diapain sih? Didoain. Nah, karena ini kayak udah nggak ngomongin soal jomblo lagi. Helme tadi, cewek itu nggak pernah ambil inisiatif nembak duluan ya kak? Kayaknya ada juga kok cewek yang ngambil inisiatif. By the way, ini kenapa tiba-tiba jadi banyak cowok semua? Dimanakah para wanita? Ngomong-ngomong, selamat hari Kartini ya untuk teman-teman aku. Venus Julie Pioma friendzone ya ce. Ya cewek juga banyak loh yang di friendzonein. Cowoknya juga banyak yang bilang cewek nggak peka ih. Padahal cowok juga banyak banget yang nggak peka, nggak tahu lagi disukain cewek. Kazehaya kami tuh, Cici cowok idaman Cici, cowok yang kayak gimana? Kalau aku mah nggak muluk-muluk. Yang penting cowoknya bertanggung jawab, terus bekerja keras, terus cocok udah. Henry udah dibanyakan cowok kan jomblo. Ah masa? Friendzone yang baik dan friendzone yang tidak baik. Kalau ojek zone gimana tuh? Jadi cuma dijadikan ojek doang ya? Bintang Ferbian, kak promosiin dong. Kali aja jodohnya ada. Nah teman-teman, nih kan mumpung nih kayaknya yang berada di sini kayak jomblo-jomblo semua. Siapa tahu kalian lihat aja ada yang kalian suka. gak gitu ya. Jadi buka video jodoh ini. Cara tahu tuh cewek suka kita gimana sih? Gue nggak peka dan memang mau single aja dulu. Kasian dia nggak harap mulu. Serba salah sih. Cara tahu cewek suka sama kita ya kalau dia kasih perhatian lebih. Kalau misalnya dia cuma kasih perhatian itu ke kamu dan nggak ke cowok lain gitu. Tapi setiap orang itu sama beda-beda. Cara mereka nunjukin rasa suka mereka tuh beda-beda. Jadi nggak bisa disamain. Memang ya hubungan manusia itu sangat-sangat rumit. Akila Syafitri, C mau nanya gimana cara bikin siaran langsung, gimana caranya? Seingat aku siaran langsung ini cuma bisa ada di page dan dari aplikasi page manajernya Facebook. Kalau aku begitu, jadi cuma bisa di page, kalau kamu punya Facebook page aja. Adelwin, tapi cowok kan butuh pengakuan, bukan perhatian. Wah, boleh tuh untuk para cewek mendengar, ini adalah curahan hati dari para pria ya. Erwin Tanadi, kalau udah kenal cewek sama 6 tahun, mending kokuhaku nggak Ci, baru ada perkembangan pas udah mau lulus nih, cuma takut rusak hubungannya. Kokuhaku, what is the meaning of kokuhaku? Oh, mendingan di confess atau enggak? Ya, cuma buat Edwin Tanadi ya, cuma takut rusak hubungannya. Ya coba kau pikir, kamu lebih takut kehilangan. Memang sih kita kalau misalnya jadi manusia pasti lebih fokusnya ke hal negatif ya. Kamu lihat kalau memang dia juga memberikan sinyal-sinyal pengen jadi pacar kamu, dan kamunya juga secara mental dan dia secara mental sudah siap untuk berpacaran dan kondisinya memungkinkan, why not kamu confess? Atau mungkin kadang kita bisa confess ke orang bukan berarti kita pacaran kan. Yang penting karena banyak sekali orang yang menyesal karena hal yang tidak pernah mereka ucapkan daripada hal yang mereka ucapkan. Banyak kan lebih menyesal on things they should have said gitu. Halo Jose. Halo Friansyah. Bagusnya no putus sama. Hai, cara nikung gimana? Jangan nikung-nikung. Ntar ditikung.
Marco sangat hapus tips anti galau. Pokoknya sih, satu, jangan gampang baper. Wow, kenapa pada minta tips nikung? Aku nggak bisa nikung. Paris Ferdia, milih pacar apa teman? Why not both? Kenapa nggak dua-duanya? Kalau emang pacar kamu baik, teman kamu baik, ya kamu jaga aja dua-duanya. Bukan berarti kalau kita pacaran itu kehidupan kita sebelum berpacaran itu hilang loh. Maksudnya jangan sampai kalau pas kita pacaran, kita lupain teman kita tinggalin juga. Jangan gitu, harus ada balance dalam kehidupan ini. Kita butuh keseimbangan, yin and yang. Aku ngomongin apa ini? Reza Guntur Saputra, Kak, kalau udah mau lulus mending diungkapin nggak? Terserah kamu, kalau menurut kamu itu adalah momen yang tepat, why not? Terus kalau ditolak gimana? Ya udah, at least kamu udah ngungkapin perasaan kamu, daripada kamu wondering, kamu penasaran perasaan dia ke kamu gimana. Kalau diterima, puji Tuhan. Kaigan coda baper kak gara-gara kacangin Eke. Maaf. Wah, ini Anissa ketawa aja, maksudnya apa nih? Tania, kalau gara-gara cowok teman tinggalin kita, ya kadang memang ya beberapa teman kita mungkin khilaf gitu kan, gara-gara cowok ditinggalin gitu teman-temannya. Ya intinya terserah kamu. Kalau aku sih, aku personally, aku bakal ya udah, kalau bisa ditinggalin aku ya udah, aku main sama teman-teman aku lain. Cuma kalau memang saat dia butuh bantuan aku, ya aku tetap hadir sebagai teman. Ya mungkin ingetin juga kalau misalnya harus inget teman gitu. Ya memang kalau misalnya teman kita baru, apalagi baru awal pacaran, wajar lah, mereka masih masa-masa sweet-sweetnya, manis-manisnya, jadi mungkin lupa sama teman. Tapi paling nanti kalau udah berapa bulan kemudian, setahun juga ntar bakal balik lagi kok. Kajen Ibnu Azhar, kajen gue susah banget falling love. Gimana sih caranya? Gak ada cara sih. Pokoknya kalau misal kamu jatuh cinta, kamu pasti tahu kamu sudah jatuh cinta. Udah. Kalau kamu belum ngerasain jatuh cinta, ya udah, it's okay. Nggak harus kok semua orang saat kalau misal kamu lihat teman kamu udah suka ini, suka itu, dan kamu nggak merasakan hal itu, ya santai aja. It's your life. Ada Ganci kapan ke Medan? Hopefully ya. Moga-moga Rayon bisa bikin acara di luar kota. Penis Julia kilaf tuh apa? Mungkin dia sedang lupa. Sunamerin, live-nya kenapa nggak di Skype? Soalnya kan yang bisa yang menyediakan layanan live ini di Facebook. Kenapa aku nggak bisa nyanyi? Kalau misalnya Adeline yang live boleh tuh, kamu suruh dia nyanyi. Halo Valmesino. Radian Jusoci, si Koko nggak main Pokemon lagi, masih main kok. Cek nggak minta like kayak di Bim. Gak, emang di sini bisa nge-like juga ya? Aku nggak tahu loh. Emang di sini bisa like ya? Bisa di like ya? Oh bisa. Stefanus Suhari, air minumnya 1 liter. Demi ngobrol sama kalian loh, aku sampai siapin air sebanyak ini. Aku live-nya di sini aku sampai jam 10 deh, biar puas kalian. Afif Silverberg, aku nggak mau sebutin. Terus gimana sih jadi jomblo yang anti galau? Sebenarnya konotasi aku juga nggak ngerti ya kenapa ya, sejak kapan tiba-tiba kata jomblo itu diidentik dengan hal-hal yang kayak kurang baik, kayak ngenes banget gitu, kayak nasibnya jelek banget gitu kayak jomblo. Padahal menurut aku itu adalah suatu maaf tadi ada alarm bunyi. Menurut aku itu adalah suatu masa-masa dimana kita bisa mencari bisa mengenal diri kita lebih baik lagi. Terus masa-masa dimana kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Let's say kamu mau sekolah ke luar negeri, atau kamu mau jalan-jalan, kamu mau keliling dunia, itu bisa kamu lakukan gitu. Wah, kami buset deh, kuat amat sih ngocehnya. Kuat dong. Kuat dong pastinya. Demi teman-teman semua nih, demi para Reonites. Tapi oke juga sih kalau misalnya kayak aku bisa jadi kayak galau men gitu. Galau terus punya kekuatan super, bisa nyelamatin orang, bisa bantuin orang. Keren banget kayaknya tuh.
Ini masih jalan gak sih? Kok aku ngeliatnya kayak udah stuck. Ada yang nanya, Pradana tipe cowok kakak kayak gimana sih? Tipe cowoknya tadi aku udah sebut sih. Pokoknya aku nggak pernah punya tipe cowok. Jadi aku bukan tipe orang yang kayak punya list. Aku mau cowoknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gak ada. Tapi aku lebih ke yang penting cocok, yang penting ketemu yang pas. Terus cowoknya itu memegang prinsip-prinsip yang sama. Udah gitu, kayak aku nggak muluk-muluk kayak bisa muka cowoknya harus kayak kayak Tom Cruise, badannya kayak Chris Pratt gitu, nggak kayak gitu. Masih jalan ya, soalnya di sini komennya nggak jalan. Jadi yang aku lakukan sekarang adalah aku baca komennya dari Facebook. Oke. Kak bisa tolong baca komenku, Nicholas Eric? Bisa, ini udah aku baca. Terus ada yang mau pertanyaan apa lagi nih seputar jomblo? Mumpung kita masih ngomongin soal hal itu ya. Iya, di sini di tempat aku juga nggak jalan komennya, nggak tahu kenapa. Sedih. Cara mempertahankan LDRan gimana kak? Pertanyaan dari Daniel Perdana. LDR itu sulit ya, maksudnya aku aja pengalaman aku di dunia percintaan sebenarnya dikit. Aku juga bingung kenapa aku dikasih tema jomblo. Tapi buat mereka menjalani LDR aku salut banget sih, karena itu butuh lebih ekstra lagi ya, karena kan nggak ketemu, pastinya pikirannya jadi lebih 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 was-was gitu kan, lebih gampang zuzon atau apa. Nah, yang penting kalau menurut aku LDR itu, kalau dari teman-teman aku yang mengalami adalah tetap komunikasi itu harus dijaga, tetap kepercayaan. Jadi jangan tuh yang namanya bohong-bohong iseng lah atau apa gitu. Maksudnya let's say kayak ada orang kan yang bilang kebohongan putih, white lies itu nggak apa-apa ya kalau misalnya LDR. Ya sebisa mungkin tetap keep the communication open gitu. Ini kenapa di tempat aku nggak jalan ya komennya, sedih deh. Kisah pahit jadi jomblo, sedih banget sih guys. Tarangguling, kak mau nanya boleh nggak sih? Boleh, boleh, asal pertanyaannya tidak yang aneh-aneh ya guys. Di belakangmu ada apa? Ada gorden. Tunggu, ini baca dari sini lebih susah. Adrian, Adi, lies tetap lies, gak ada yang white, gak ada yang black, betul sekali. Karena pada akhirnya kalau misalnya orang tahu dibohongin kan tetap sakit ujung-ujungnya kalau mereka tahu dibohongin. Dan kalau misalnya rasa sakit yang diakibatkan dari dibohongi oleh orang yang kita percaya itu lebih menyakitkan, karena kepercayaan itu rusak. Anggapan sekarang apapun yang kamu ngomong ke dia bakal bertanya ini beneran atau enggak, kamu jujur atau enggak gitu loh. Jadi kan sayang. Ardelia Faiza, kakak wibu nggak? Menurut kamu gimana Ardelia? Maulana Yusuf udah makan belum? Pertanyaan mainstream. Udah dong. Aku makan apa? Aku makan mie instan orang Indonesia. Andi Abarai, aduh komen ketimbang terus. Caing Benitang, ada juga. Kazehai, kami tuh tips deketin cewek cosplayer. Kalau modusnya ya, kalau cewek cosplayer, kamu ikut cosplay juga aja. Terus kayak ngajakin, aku cosplay jadi, let's say ada karakter siapa sih karakter cowok gitu kan, salah satu karakter cowok di anime ini. Terus kamu jadi karakter ceweknya, terus ntar yuk kita sekali-sekali photoshoot bareng. Nah itu kan salah satu tips pendekatan ya. Jadi PDKT itu bener-bener literally pendekatkan diri kamu ke orang yang kamu mau. Tapi pendekatannya masih halus, jangan terlalu gencar juga, jangan terlalu yang kayak menggebu-gebu. Sempak terbang, nonton anime apa aja? Aduh banyak sih kalau di list. Cuma salah satu anime favorit aku itu Toradora. Di Favka aku ganteng nggak? Tapi nggak ada foto kamu di situ. Meliawati, halo Melia. Indah Septiana, aduh ditinggal kawin. Sabar ya, nggak apa-apa. Ntar kamu juga pasti bertemu dengan orang yang tepat buat kamu. Semangat. Jadi apa lagu dari cosplayer cantik ternyata punya jakut. Kalau cosplayer banyak yang itu ya, banyak yang trap ya.
Wahyu Nakagawa, halo kakak Jadel, senasib. Oh, kita senasib dong. Andika, Cer, gimana sih kalau punya perasaan sama teman sendiri? Ya silakan kalau mau kejar boleh. Paling seneng cosplayer siapa? Kalau seneng semua cosplay aku seneng sih. Cuma kalau paling memorable tentu pastinya adalah cosplayin karakter Rinka, karena itu merupakan cosplay pertama aku dan kayaknya image aku juga sangat melekat dengan Rinka. Karena waktu itu selama tahun 2015 itu aku nggak cosplay karakter lain selain Rinka, jadi lumayan melekat. Emang cadel ya, lucu kok. Fieri, komennya kelelep terus. Citra, cara biar doi peka gimana? Mungkin kalau misal doi nggak peka, mungkin kita masih lebih terus terang. Kadang memang ada orang yang nggak peka. Dan let's face it, kadang kita merasa lebih mudah untuk kasih kode-kode ke orang daripada kita ngomong terus terang. Padahal belum tentu orangnya ngerti kode kita, ya nggak sih? Isi komennya pakai pelampung. Coba di refresh page Facebooknya. Ini aku nggak bisa refresh. Handanis, kan menurut kakak akan jomblo atau pacaran? Tidak tahu. Tapi kalau Helen mendem komennya, iya nih mendem. Reza, komennya ketiban terus. Harga Agus jadi baper, jangan baper dong. Jukri, cadel bukan tempat duduk sepeda. Yeay, kejayus dia. Ya aus, yang aus. Peka itu bukan yang gak bisa denger ya. Jomblo mulai anarki. Jangan ya guys, tetap stay cool. Tetap stay cool. Muhammad Nasution, gimana cara ngedekatin cewek yang cuek? Prinsipnya kalau cewek cuek karena kamu udah tahu dia cuek, jangan gampang, maksudnya let's say dia gimana ya, aku juga bingung. Kok sebenarnya salah satu cewek cuek sih. Nah, cewek cuek itu mungkin susah ya buat kamu yang berusaha mendekati cewek cuek. Mungkin mereka nggak halo Muhammad, mungkin mereka agak susah ya untuk menyadari perasaan kamu ke dia. Yang penting kalau kamu sudah mengerti bahwa dirinya cuek, ya kamu jangan ekspektasinya terlalu berlebihan, kayak berharap dia balas chat setiap saat. Udah tahu dia cuek, ya santai aja. Dia nggak balas chat, gak usah disetresin. Kamu juga ngapain kek gitu. Sebenarnya deketin semua cewek intinya sama sih. Yang penting nggak ada trik gimana. Kalau dia suka ya dia suka, kalau dia nggak suka ya dia nggak suka, intinya gitu. Citra, gimana cara tahu tanda lampu hijau dari cowok yang baik ke semua orang? Aku juga suka bingung tahu kalau ketemu cowok kayak gitu, kayak baik ke semua orang. Tapi gini deh, sebaik-baiknya semua cowok ke orang lain kalau emang dasarnya dia baik. Tapi kalau misalnya dia suka sama cewek, dia pasti beda deh, bakal perhatiannya lebih ke kamu. Kalau dia baik sama semua orang dan kamu semua sama, ya mungkin kita jangan terlalu GR, mungkin emang dia seperti itu. Kalau dia memberikan perhatian ekstra ke semua cewek, ya mungkin dia ada bakat-bakat player kali. Joel, komennya tertutup. Iya nih, lumayan cepat. Julfikri, suka itu rasanya asam cuka. Itu kan lagu Cuka dulu topengmu. Maaf. Mr. Potato dia lewat di belakang. Iya, itu kakak saya. Memang aku kalau lagi live streaming dia suka lewat-lewat, entah kenapa. Ini ruangan ada desktop gua. Helen Anjani, itu yang lewat adalah kakak laki-laki saya. Buat yang nggak tahu, ya saya punya satu saudara laki-laki. Septian Eduka, kalau makeup buat cosplay berapa layer tebalnya? Ini teman-teman banyak yang tertarik gak sih kalau misalnya aku sekali-sekali nge-stream ngomongin makeup cosplay? Rangga Aldi Saputra, Rinka bisa nyanyi nggak? Rinka bisa nyanyi, cosplayernya nggak bisa nyanyi. Helmi Hartadi, ini live streamingnya tiap hari nggak? Kalau di Leon aku nggak tiap hari. Lucido Raiko, kamu seperti Jelly, kenapa? Ini Rahmat, kamu seperti Angel. Jadi aku Jelly apa Angel? Ci Jenis nyanyi lagi dong. Enggak, itu aku nggak lagi nyanyi, itu padahal aku lagi ngejok loh. Lagi bercanda aku. Torang Gurning, enaknya jadi kakak yang punya adik imut kayak kakak. Tuh, Viera Enzira, mau banget kak, ayo live tutor make up. Yaudah, ntar aku coba ngomong ya ke Rayon, boleh nggak gitu. Cuma kayak bakal agak ribet juga sih.
Ilham Akbar, why not both? Didi Alf, yep, sampai jam 10. Soalnya kayaknya lumayan seru dan rame, jadi aku extend sampai jam 10 aja deh. Nah, ada Akil Kaki Pitap buat booster, makasih. Arohim, Rinka nyanyi dong biar seru. Aku kalau nyanyi yang ada pada kabur. Helen Anjani kenceng komennya, iya nih kenceng banget. Joel Kevin Pongo, gue diacu, tenang aja. Tadi juga kebaca, ini baru kebaca semua. Saddam Hussein, kak cosplay ke Bali mau nggak? Mau dong. Up jam 11 Sunamarin, jangan, aku besok masih kerja. Ini udah, ini aja udah mulai kantong matanya mulai menebal. Melewati Cing, komennya tenggelam, perasaan ke dia tenggelam gak? Ups, jelek banget. Kevin Adrian, jenis target kawin jam target kawin jam berapa? target kawin umur berapa? Aku nggak ada target sih, aku nggak pernah nargetin kalau soal kawin, menikah ya, nikah gitu nggak ada target mau umur berapa. Dulu sih pas kecil maunya ntar 20 tahun nikah, ya ampun muda bet sih ya. Sekarang mikirnya ya ampun 20 tahun udah nikah kayak gitu. Coba kalau sekarang yang penting sebelum nikah itu yang paling penting kita sudah mapan, kita sudah siap secara finansial, secara keuangan, secara mental, fisik juga udah siap, baru deh nikah. Aku umur berapa sih kok ngomonginnya udah nikah-nikahan, guys? Aku tuh masih muda loh, guys. Wah, balik target kawin jam berapa? Tahu-tahu iya aku jam 12 malam mau kawin. Helen Anjani, dikirain kakak ini pendiam, ternyata nggak sesuai imajinasi. Aku tuh pendiam, beneran. Aku tuh sebenarnya pendiam. Kalau ketemu langsung aku pendiam. Aku gampang salting soalnya orangnya. Jadi kalau ketemu asli mungkin aku bakal salting nervous. Jadi kalau misalkan ketemu aku di event langsung mungkin aku bakal ikutan nervous. Wahyu, aku cuma tertarik dengan cadelnya kakak doang. Ih, makasih. Afgan. Kayak Muhammad Karul Fahmi, diam-diam ninggalin aku. Siapa yang diam-diam ninggalin kamu? Ferdinand Andre, kamu manis, terima kasih. Dipta Pratisara, nikah aja langsung besok. Wih. Asal Dwi Ratna Putri, umur berapa kak? Kasih tahu nggak ya? Nggak beda jauh lah sama umurnya Rinka. Nada Akil Kak, cadelnya lucu, setuju, terima kasih ya. Makasih. Fadel Cio, siapa tuh yang lewat? Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya dia lewat-lewat itu adalah kakak saya. Ngomong-ngomong, kalian mau dikasih tahu bocoran nggak sih? Aku punya bocoran top secret. No ludah cerewet di balik layar. Iya, kalau di sini lumayan cerewet. Soalnya kan kalian juga banyak yang ngajak ngomong kan, jadi banyak topik. Rizky Warid, hadiah cocok buat pacar apa ya yang dia mau? Kamu udah nanya-nanya aja dari jauh-jauh. Kayak kalau misalnya dia suka apa atau dia liatin barang apa kalau jalan-jalan, kamu udah mulai take note. Diva, PC aku tiba-tiba Kalista sedih kak. Aduh, sayang sekali. Arga Agus Eits. Adrian Adi, nama kokonya dia nggak mau dipublish namanya, jadi tidak bisa dikasih tahu. Cara saya cadel imut tuh Ci. Ih makasih. Mana Kaveri cadelnya nama imut. Aduh makasih. Ih kalian baik banget loh. Aku tuh dulu pernah sempat merasa minder dengan kecadelanku. Aku cuma mau bocorin kalau di Comic Fest nanti aku tuh bakal ada kostum baru. Jadi Rinka bakal punya kostum baru. Yeay, kalau sama ini kan kalian mungkin udah kenal Rinka dengan kostum seifukunya atau kostum seragam sekolahnya yang cukup khas. Nah, kali ini aku bakal dikasih kostum baru dari Rinka yang pokoknya beda deh sama kostum-kostum sebelumnya. Dan kelihatannya aku juga bakal nge-cosplay salah satu karakter baru kayaknya. Kita lihat saja nanti ya, semoga jadi, amin. Yes, oke, hari ini kostum baru. So excited. Afid dia aja di Bewok mau pakai kostum apa? Di Bewok aku belum kepikiran sih, soalnya di situ kan aku bakal nge-MC. Jadi masih belum tahu mau cosplay apa. Cuma pasti cosplaynya nggak akan ribet-ribet banget sih, karena kalau terlalu ribet jadi MC kan agak susah, kurang leluasa. Guntur Saputra, kakak semangat ya? Iya, kalian juga semangat ya semua teman-temanku. Saddam Hussein, Rehan gak ada mau buat acara di Bali. Tuh, Rehan gak ada mau buat acara di Bali. Kalau bisa jangan di Bali aja. Kalau bisa kita roadshow. Ya,
Kode banget ini. Albert Lim, tunggu Cek, mau nanya sesuatu, mau nanya apa? Kayak Muhammad Karol, dari komik apa nih? Ada deh. Rizky Dwi Putra, di Comic Fest ada meet and greet gak, Je? Kemarin sih kayaknya aku belum tahu sih, tapi harusnya ada sih, kayaknya ada meet and greet. Oreki Hotaro, cadel sejak kapan kak? Sejak kecil. Betra, tinggal di planet apa kak? Di planet hatimu. Maaf. Subaru Seraje, kau semua Kia. Ada deh. Ferdianto Wibowo, kak ke Pekalongan cosplay Rinka nggak? Pokoknya kalau misalnya mau lihat aku cosplay Rinka, datang kalau ada reonnya. Karena aku cosplay jadi Rinka itu cuma khusus untuk reon comics aja. Ada yang udah pernah baca komiknya Rinka nggak sih, ngomong-ngomong? Kalian ada yang tahu komik Rinka nggak? Hafid kak, beda orang Jepang. Terima kasih, aku ini asli made in Indonesia loh. Dibuatnya di Indonesia. Dia angkat cantik bener gordennya, ya ampun, udah tersanjung terus ternyata dipuji gordennya. Muhammad Ramadan, kalau di Confess pas lagi cosplay gimana tanggapannya? Sama aja kayaknya, kalau misalnya di Confess sama orang yang nggak dikenal, aku pasti bakal salting bingung dan aku bingung aku mesti ngapain gitu. Adi dari Mama Putra, reunnya ke Bandung kapan? Tuh, reun Comics ke Bandung kapan? Alberto, saya baca kok, ada Rinka, kamu baca ya? Jangan tanya namaku, kamu juga tahu ya? Restoran Madani, say hi, halo Lampung. Melewati ke Depok kak. Depok kan kita udah bikin acaranya tahun lalu di Depok. Kali ini acaranya di Jakarta. Suhozara, kakak mau cosplay Kirito, kakak mau jadi Asunanya nggak? Wah, langsung dipraktekin ya trik dari aku tadi. Halo Hendrik Kamon. Rinka yang partner sama Rama kan beda, itu Sinta. Gimana sih Hendrik Emon, katanya pembaca setia Reon Nights. Ranggaldi Saputra, Reon ke Surabaya kapan? Reon ke Semarang kapan? Ke Bengkulu kapan? Seluruh kota Indonesia aja kalau bisa. Dari Sabang sampai Merauke. Firi Enziraci, kokonya kerja di Reon juga ya? Enggak. Dia kerjanya jadi asisten aku, enggak lah, bercanda. Nggak dibayar. Cie, nggak dibacain komennya. Nama kamu huruf Jepang, aku nggak bisa baca huruf Jepang. Itu bacanya gimana? Bisa main game nggak kak? Tergantung game apa. Antoni Syariel, iya nih si Kokoh. Curhatan Kokoh. Henry Gunadi, suaranya Kokoh bagus. Kok suara lu dibilang bagus kok? Bagus dari mana? Dari Hongkong. Michael Johan, Kokoh nyanyi. Oga. Helen Anjani, kapan Rian ada event lagi? Yang paling dekat eventnya itu bulan Mei, tanggal 28 sampai 29 Mei. 2 hari eventnya di Smesco UKM Jakarta. Kalau mau lebih lengkap bisa ngecek comicfest.id. Nah, di situ guest cosplayernya nih, boleh kebocorin, guest cosplayernya ada 10 orang. Jadi kalau dari guest cosplayernya pastinya ada aku, ada Adeline, ada Reina, Macame maksud aku, Punipun, Pinky Lusun, ada Orochi, Naru, Erlan, terus juga ada Liwi datang lagi, terus ada Yingchu juga. Nah, mereka juga bakal cosplay jadi apa? Nantikan semuanya di Comic Fest. Bagus, Confess ada workshop gak? Pokoknya kalau untuk info lebih lengkap, kalian ngecek di website aja comicfest.id atau lihat di page-nya Comic Fest. Ada juga komikus dan ilustrator yang bakal jadi guest, dan ada mangaka dari Jepang juga yang bakal datang. Jadi Comic Fest ini, aduh lengkap banget deh acaranya. Nathan Owen, no way nggak datang. Betul, datang, terus juga bakal banyak merchandise baru juga pastinya. Who is there? Andi Abarai, kakak semangat, thank you. Wah, 1,3 viewers. Thank you teman-teman yang sudah menonton. Thank you. Viera, kalau live malam minggu lebih banyak jomblowers yang nonton. Harusnya ya, jadi aku menemani malam minggu kalian. Padahal bukannya kalau misal malam minggu kalian pada pergi jalan-jalan.
Citra Ci, aku nggak tahu dia suka siapa. Ini udah kesekian puluh kalinya. Ya coba kalau misal kamu punya teman dekat dia, coba kamu tanyain teman-teman dekatnya itu, deketin temennya dulu baru deketin dianya. Atau kalau misal kamu sama dia emang udah temenan, ya sok-sok yang kayak tanya-tanya lah atau lihat lah gitu. Kalau misal penasaran banget, tanya aja, why not. Oh ini malam Jumat, oh iya ini malam Jumat. Tanggal berapa? Aku lupa, ini aku berasanya kayak udah malam 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 Sabtu. Berasanya udah Jumat malam. Iya mama seumuran sama Pingu Lusun ya. Pokoknya kita di Reon semua kita forever 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 yang semua cosplay Reon. Aku sama Rinka umurnya nggak beda jauh tahu. Aku sama karakter Rinka. Ibnu Azhar, kayaknya harus cari timing yang tepat untuk komen biar ke notice. Betul, timing yang tepat adalah ketika aku melihat arah matanya ke sana. Berarti aku lagi lihat komen. Aberlin best cosplay di in the world, banyak banget sih. Kalau dari Indonesia sendiri juga kalau aku ngeliat teman-teman cosplay lain kayak banyak banget yang keren-keren banget karyanya. Ada Win Handika Jen, kerjanya jadi apa? Aku sekarang kerjanya jadi host, jadi TV presenter juga, jadi MC juga, banyak deh. Kakak datang kan? Datang kemana? Kalau ke Comic Fest sudah pasti datang. Fian Muhammad, pahlawan para jomblo. Jadi kalau aku jenis jadi pahlawan para jomblo, kalau galau men jadi pahlawan para manusia galau gitu. Priscilla Irenwati, berat badannya berapa, kurus kayaknya? Betul sekali, aku aslinya kurus. Tapi bukan karena diet, karena emang dasarnya kurus. Dasarnya nggak bisa gemuk, padahal aku udah makan banyak. Tadi aja makan 2 bungkus mie instan. Jangan ditiru ya guys. William Smilardan di Tenggelam. Aditya Febri, di notice senpai please. Ini udah di notice Aditya. Masuk Muksin, coba bilang R. Kok kamu aja bilang R? Tarangguning, itu siapa di belakang kak yang ngintip itu? Siapa? Jangan nakut-nakutin. Adi Dharma Putra, kakak orang mana? Aku asli Jakarta. Aku lahir di Jakarta. Lah Dian Joshua, jangan sampai sakit ya. Iya, ini aku lagi jaga kesehatan terus mulai rajin olahraga dan makan vitamin biar gak drop pas Comic Fest. Karena tahun lalu pas Reon Convention, karena saking serunya dan heboh banget tuh Reon Convention, itu tahun lalu di Depok ada teman-teman yang datang nggak? Itu aku sampai selesai event, aku 2 minggu suaranya hilang, 2 minggu suara aku ngebas serak. Jadi aku yakin Comic Fest ini bakal lebih pecah karena gestarnya lebih banyak, acaranya lebih banyak, dan ini juga terbuka untuk teman-teman yang mau buka booth, baik komikus siapapun itu bisa buka booth, jadi nggak eksklusif cuma di acara Reon. Ini bakal lebih pecah lagi pas dari Reon Convention. Itu ngomong baru belum mulai aja aku udah menggebu-gebu. Oke, ini ngeliat lagi, baca lagi komen. Muhammad Andika, nyanyi lagu anime ST favorit kakak. Lagu favorit aku tentunya lagu Sahabat dari Rehan Komik dong. Ada yang tahu nggak lagu Sahabat? Kalau belum, cari di YouTube ya, Sahabat Rehan Komik. Ada versi akustiknya sekarang. Helen Anjanika, kapan lagi kayak gini? Kapan lagi ya? Kalau minggu lalu kan sudah giliran Kak Punipun sama Maca ya. Kayaknya kita bakal ganti-gantian, jadi tunggu aja info terbarunya. Jose, iya serius, gordennya gerak. Oh itu karena kena angin AC guys, jangan takut-takutin. Opik, acara cosplaynya di mana? Ini bukan acara cosplay sih, ini acara komik. Jadi buat kalian pecinta komik, ilustrasi, boleh datang ke acara ini di Smesco UKM Jakarta 28-29 Mei. Catat ya. Panji, sahabat versi Rinka gimana? Rinka punya lagu tahu? Dreams, kalau kalian tahu. Afidian, Cangcimen Tarahu itu dong, Tarahu bulat, digoreng mendadak, di mobil, apa gitu. Andi ya Braika, salam buat macamnya ya. Iya, siapa sih disalamin kalau misalnya nanti ketemu ada yang mau salam-salam lagi. Halo Akio Kagawa. Hendrik Emon, next time streamingnya 2 komikus galau men. Ya, itu bakal sesi galau bareng. Stefania, lagu sahabat itu lagu friendzone. Enggak dong, itu adalah sahabat yang baik. Kau adalah matahari di saat aku tidak terang, sahabat yang saling melengkapi. Nah, siapa tahu dari sahabat bisa menjadi cinta, berubah jadi lagunya Zigas. Tak bisa tiku. Sevenly, salam buat Jenny, salam balik.
Widi Nanyal LGST Agung, notis aku kak, halo. Halo Ebro, nama presiden Kongo siapa ya? Aku nggak tahu, maaf. Luffy, iya ini live streamnya 5 menit lagi. Jadi buat teman-teman thank you banget ya semuanya yang udah ikutan. Maaf kalau misalnya ada yang nggak kebaca komennya. Buat teman-teman thank you banget. Kak nggak mau ke WC, iya sebenarnya aku agak sedikit kebelet mau ke WC karena dari tadi minum. Thank you banget buat teman-teman yang sudah join stream bareng Jenis bersama Rayon Comic. Thank you juga Rayon Comic sudah memberikan kesempatan buat aku. Semoga walaupun seperti biasa kalau misalnya aku stream paling cuma 20% ngomongin tema yang diberikan yaitu jomblo, sisanya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Thank you semuanya. Dadah Yeni Wijaya, dadah Bagus Sena Putu Songo, dadah Pamesino. Aku belum tahu kapan bakal live lagi, tapi kalau misalnya live pasti akan diinfokan. Makanya biar tahu updatean terbaru, jangan lupa klik like Facebook page-nya Rayon Comics dan juga follow Instagramnya sama Rayon Comics. Juga bisa follow Twitternya dan bisa like page aku juga punya page Jeanis Ang, JEANICANG. Dan sampai jumpa ya di Comic Fest. Di situ bakal banyak teman-teman lain yang pastinya kita bakal seru-seruan bareng. Dan nanti kita bisa ngobrol secara langsung. Kalau di sini kan masih ngobrolnya dari layar kaca aja. Nanti di sana kita bisa ngobrol secara langsung. Good day everyone. Dadah, Isiara Koyo Wan An. Nonton omongin advertise banget yoi dong. Karena kan kapan lagi aku bisa ketemu kalian di acara itu. Soalnya kalau nggak di event nggak bisa ketemu kalian. Jadi aku pengen banget kalian datang ke event. Yudi Aruyadita komen terakhir, semoga ternotis. Dinotis kok. Ariton besok cosplaynya pakai itu. Ya pengennya gitu. Halo Dana, dadah semua. Dadah, aku bentar lagi off. Dadah, see you. Ai doang. Meliawati. Nah, dadah Dana. Bye Merkinko Alfiando. Bye Rizky Waritia. Maaf juga buat teman-teman yang gak kejawab ya pertanyaannya. Ini agak deras soalnya komennya. Bye-bye, Ibnu Ashar. Dadah, Bagus Moch Cider, Afif Silverberg. Good night everyone. Junhangga Prihandana, Utama Bayu. Thank you ya semua. Buat teman-teman yang masih jomblo, kita tetap bisa menjadi jomblo yang bahagia dan bermanfaat bagi masyarakat. Asik. Dadah Rehan Abdurrahman. Buat teman-teman yang in relationship, nikmati masa-masa kalian in relationship. Gunakan masa ini untuk saling mengenal pasangan kalian dan belajar mengenai each other. Dan tentunya sama, walaupun kita in a relationship, jangan lupain teman-teman kita, jangan lupain who we are. Gunakan relationship itu menjadi sesuatu yang kalian bisa berkembang bersama dengan pasangan kalian. Wis, dalam banget. Bye Muhammad Andika, Adi, bye Sally Monica, dadah Ferdian Andre, Marina Bilanti. Yes, kita semua adalah jomblo bahagia. Bye semua. Dadah Joel, Kevin Pongo, Albert Lim, Nanda Payana, semua. Oreki Hotaru, good night. Sama-sama Helena Jani. Bye Rizwan, bye Muhammad Andika. Aldian Saputra. Ya kamu komennya pas aku lagi ngeliat ke sana, jadi kan pas. Bye Glenn Levin, bye Giraldi. It's Dario Feru, Rizky Ramadhani. Nggak ikhlas bayinya kak, kelihatan masih. Dadah. Bye Stephen Lee. Bye Sunamarin, Zakaria, semua. Thank you ya buat teman-teman. Maaf yang belum gak kesebut. Kurang lebih semenit lagi aku bakal off. Iya, aku usahakan ya. Bye Om Yuda. What? Aku disamakan dengan Ko Yuda. Should I be happy? Wah, maaf ya kok. Gak gitu. Bye Ryu Feru. Bye Kristanto Wongso. Goodbye semua. Dimas Kuku, ini baru kelihatan. Helmi Hartadi. Oke, udah 59.13. Bentar lagi. Thank you ya semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Dan hopefully you guys enjoy this session with me. Dan see you on the next live stream ya guys. Bye. Pokoknya maju terus komik Indonesia. Apa hubungan sama jomblo? Beli komik biar maju kan. Gak, aku jadi jualan. Ya pokoknya gitu. Dadah semua. Thank you.